Halo Healthy People, saya Dr. Santi dari SMF Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Provinsi NTB. Penyakit jantung bawaan adalah kelainan struktural yang diderita saat baru lahir. Hal ini disebabkan karena gangguan perkembangan jantung pada masa janin, yaitu pada 30 hari pertama kehamilan. Penyakit jantung bawaan ini cukup banyak di dunia. Ada 8-10 kasus bayi dengan penyakit jantung bawaan dari 1.000 kelahiran hidup. Sementara di Indonesia, ada 50.000 kasus penyakit jantung bawaan yang timbul per tahunnya. Sebagian besar penyakit jantung bawaan, yaitu hampir 80% kasus, tidak diketahui penyebabnya. Tetapi ada faktor risikonya. Di antaranya yang pertama adalah faktor risiko genetik. Jadi apabila keluarga dekat memiliki penyakit jantung bawaan, maka risiko keluarga yang lain untuk menderita penyakit jantung bawaan menjadi lebih besar. Yang kedua adalah gangguan yang diderita oleh ibu terutama pada 30 hari pertama kehamilan. Di antaranya infeksi virus, bisa virus toksoplasma, sitomegalovirus atau rubella pada awal kehamilan. Kemudian apabila ibu menderita diabetes, kemudian penyakit hormonal seperti penyakit tiroid, atau banyak terpapar asap rokok, itu juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung bawaan. Selain itu, ada beberapa macam obat-obatan tertentu juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung bawaan, dan paparan radiasi terutama pada trimester pertama juga meningkatkan risiko PJB. Sebelum ke tanda dan gejala, penyakit jantung bawaan ini dibagi menjadi dua besar, yaitu penyakit jantung bawaan biru atau sianotik dan penyakit jantung bawaan tidak biru atau asianotik. Baik sianotik maupun asianotik memiliki gejala diantaranya yang pertama, kesulitan menyusu, terutama di saat bayi, jadi dia menyusunya tersendat-sendat, menyusu sebentar, kemudian berhenti, kemudian dilanjutkan lagi, sehingga waktu menyusunya menjadi lebih lama. Yang kedua adalah berkeringat, biasanya mereka berkeringat pada saat menyusu, kemudian gangguan pertumbuhan, jadi kenaikan berat badannya menjadi lebih lambat dibandingkan bayi yang lain. Nah, kemudian pada penyakit jantung bawaan biru ya, kita akan melihat kebiruan terutama di area mukosa mulut atau di ujung-ujung jari. Kemudian pada penyakit jantung bawaan tidak biru atau penyakit jantung bawaan biru dengan peningkatan aliran darah ke paru, anak itu akan sering mengalami infeksi paru berulang. Jadi pada setahun bisa 2-3 kali masuk rumah sakit karena pneumonia. Karena penyakit jantung bawaan itu sebagian besar adalah kelainan struktural, maka yang diperlukan adalah tindakan intervensi, baik secara operasi maupun non-operasi. Sebagian besar obat-obatan tidak bisa memperbaiki kelainan struktural yang ada. Obat-obatan itu hanya untuk mengurangi gejala pada pasien. Jadi tindakan yang penting adalah intervensi, itu secara kateterisasi, bisa penutupan defek dengan kateterisasi, atau bila tidak dapat ditutup dengan kateterisasi, maka pasien itu memerlukan tindakan operasi. Karena pembentukan jantung pada janin terjadi pada awal kehamilan, yaitu pada hari pertama sampai 30 hari kehamilan, maka sejak pasangan itu sudah menyiapkan atau sejak memutuskan untuk segera memiliki anak, sejak itulah persiapan harus dimulai untuk mencegah terjadinya penyakit jantung bawaan. Di antaranya dengan gizi yang baik, kemudian memperhatikan obat-obatan yang diminum. Semua obat-obat yang diminum sebaiknya sepengetahuan dengan dokter. Kemudian cegah terjadinya infeksi terutama pada awal-awal kehamilan, ya. Kemudian bisa juga kita lakukan screening untuk toksoplasma, sitomegalo atau rubella virus. Kemudian perbaiki pola hidupnya ya dengan makanan yang sehat, perbaiki kadar gula untuk mencegah terjadinya diabetes, hindari paparan asap rokok, hindari paparan radiasi. Jika ayah dan bunda memiliki putra atau putri dengan kemungkinan gejala penyakit jantung bawaan, maka bisa segera diperiksakan ke Poli Jantung RSUD Provinsi NTB. Saat ini di RSUD Provinsi NTB kita juga sudah bisa melakukan tindakan diagnostik untuk penyakit jantung bawaan atau PJB, diantaranya ekokardiografi, CT scan untuk PJB maupun tindakan kateterisasi sebagai persiapan untuk tindakan operasi atau tindakan selanjutnya.
Untuk tindakan kateterisasi diagnostik maupun tindakan kateterisasi untuk penutupan defek seperti ASD, PSD, dan PDA sudah bisa kita lakukan di RSUD Provinsi NTB.